warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza Arta Prasetya, mahasiswa Teknik Informatika dengan NPM 6625600036. Pada kali ini saya akan membuat video literasi semester 2 yang membahas buku berjudul Mudah Membuat Web Bagi Pemula. Ini adalah sebuah buku dari karya Bapak Muhammad Thohir Eskom Mkom. Buku ini berisi memperkenalkan dunia pemrograman web melalui HTML, CSS, dan JavaScript. Lanjut ke saya sudah membuat presentasi agar yang menampilkan semua kesimpulan dari Vini. Mari kita simak. Ini kita akan berkenalan dengan materi kuliah pemrograman web 1, sebuah perjalanan seru untuk belajar membuat website dari nol. Kita akan menggunakan buku yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu Mudah Membuat Web Bagi Pemula dari Bapak Muhammad Thohir Eskom Mkom. Baik, mari kita mulai. Dalam mata kuliah ini, kita akan mempelajari 6 topik utama, mulai dari persiapan tools, lalu HTML dasar, kemudian list dan tabel, form dan division, CSS, dan diakhiri dengan JavaScript. Sebelum memulai coding, ada dua hal yang wajib disiapkan. Pertama yakni web browser, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari untuk MacBook, dan Maxstone. Browser-browser ini digunakan untuk menampilkan hasil kode HTML yang kita buat. Pastikan kita mempunyai lebih dari satu browser ya untuk menguji kompatibilitasnya. Nah, yang kedua adalah text editor. Text editor ini adalah tempat kita untuk menulis kode. Pilihan populernya adalah Notepad++, serta Sublime Text atau VS Code. Selain itu, kita bisa memasang developer tools dari bawaan browser untuk membantu inspeksi elemen saat ada masalah tampilan. Sekarang kita masuk ke inti materi dari buku ini, yakni pengenalan HTML atau Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa dasar yang digunakan untuk membangun struktur sebuah halaman web. Semua website yang kamu buka seperti Google, YouTube, media sosial, semuanya dibangun dari HTML ini. Setiap halaman HTML memiliki struktur wajib, seperti ini, yaitu doctype HTML, untuk memberitahu browser jenis dokumennya. Lalu tag HTML sebagai pembungkus utama, di dalamnya ada head, untuk informasi halaman seperti judul. Lalu ada body, tempat semua konten yang ditampilkan. Lalu CSS dan box model. HTML sudah bisa menampilkan konten, tapi tampilannya masih polos atau masih belum ada gambar-gambar yang menarik serta warna-warnanya. Disinilah CSS masuk. CSS berfungsi untuk mempercantik tampilan HTML, mengatur warna, ukuran, font, posisi elemen, dan masih banyak lagi. Ada 3 cara menulis CSS, yaitu inline, internal, dan eksternal. Cara terbaik adalah eksternal, pisahkan file CSS dari HTML agar lebih rapi. Konsep penting dalam CSS adalah box model, yaitu cara browser menghitung ukuran setiap elemennya. Setiap elemen punya lapisan konten di tengah, lalu dikelilingi dengan padding, lalu border, dan paling luar adalah margin. Pahami box model ini baik-baik karena ini kunci tata letak halaman web. Selanjutnya yaitu JavaScript dan jQuery. Jadi HTML itu untuk struktur dan CSS untuk tampilan. Tapi bagaimana kita membuat web bergerak dan interaktif? Jawabannya adalah JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang berjalan langsung di browser. Dengan JavaScript, kamu bisa membuat pop-up, validasi form, animasi, dan banyak lagi. Satu contoh yang paling sederhana adalah dengan kita mengetik ini di JavaScript, browser langsung menampilkan kontak pesan. Ada juga jQuery, yaitu library JavaScript yang membuat coding lebih cepat dan mudah. Dan jQuery plugin untuk fitur tambahan seperti slider dan slideshow. Jadi, dalam buku ini, kita akan menguasai 4 pilar web development, yaitu persiapan dengan tools yang tepat, HTML, struktur halaman, CSS, tampilan yang indah, JavaScript, interaktif, membuat web interaktif. Sekian presentasi video dari saya. Apabila masih ada kesalahan tutur kata yang kurang baik dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.